Baik, sekolah rakyat itu adalah program pemerintah yang dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Sosial. Cuman nanti itu akan ada kolaborasi dengan dinas-dinas yang lain, terutama dinas pendidikan, begitu. Itu akan kolaborasi pasti. Dari program-program ini yang saya tangkap kemarin di provinsi, realisasi untuk merealisasikan sekolah SR itu di kabupaten adalah masuk ke level 2 Insya Allah di tahun 2026. Dari program sekolah SR itu ya perlu kita duduk bareng sebetulnya. Itu poinnya. Kenapa begitu? Karena di sekolah SR itu ya di samping mengangkat harkat dan martabat, di samping juga membantu yang tidak mampu di Kabupaten Situbondo ini, ada dampak-dampak yang harus kita kita duduk bersama, kita diskusikan dampak-dampak itu. Ada dampak-dampak yang sangat nanti menimbulkan pro kontra, begitu. Sangat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh begini, sekolah rakyat ini didanai oleh pemerintah pusat, didanai oleh APBN, semuanya mulai dari awal, baik itu gedungnya, asramanya, terus kemudian fasilitas yang lain, terus kemudian seragamnya, hingga biaya hidupnya, artinya makannya, itu didanai oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kemensos. Gitu. Itu tidak pakai asrama ya? Mereka berasrama tidak di situ? Iya, akan diasramakan. Nah, ini yang kami harap dari pemerintah itu untuk sebelum direalisasikan, sebelum merealisasikan, sebelum menerima program ini di tahun 2026, maka saya berharap kita bisa duduk bareng dengan stakeholder, kayak ya tokoh agama, tokoh kultur, kayak SD yang ada, karena ngimbasnya banyak ini sekolah SR ini. Dalam saat ini saya pribadi masih terus mengkaji, karena kekhawatiran saya itu banyak terkait sekolah SR ini. Kalau sisi positifnya ya oke. Yang saya pikirkan adalah sisi negatifnya. Satu, menurut saya pribadi adalah sekolah SR ini sama halnya dengan pondok pesantren. Artinya sekolah SR ini akan merekrut siswa-siswi yang tidak mampu, baik itu miskin ataupun yatim, miskin ekstrim, begitu. Bahkan anak yatim piatu juga ya. Begitu. Terus yang kedua, ini akan diasramakan. Diasramakan seperti layaknya anak-anak mondok. Padahal dari dulu pondok pesantren itu sudah merekrut itu, sudah menampung itu. Yayasan juga ada, yayasan anak yatim piatu, yayasan panti asuhan ini, apalagi di pondok pesantren, begitu loh. Sudah ada iuran yang dibebaskan, ada iuran yang mungkin ada dispensasi dari pondok pesantren. Saya rasa itu loh nanti masih ada kesamaan. Ada kesamaan. Makanya saya berpikir kenapa pemerintah pusat itu tidak memberikan bantuan aja kepada pondok pesantren untuk merekrut apa yang mau direncanakan oleh Kemensos. Entah itu miskin kayak atau miskin ekstrim, bisa kan ditampung oleh pondok pesantren. Jadi tidak susah-susah lagi membangun asrama yang anggarannya sedemikian miliaran gitu loh. Jadi artinya bantu yang ada, maksimalkan yang ada. Begitu. Yang kedua, dampaknya kepada sekolah-sekolah yang sudah ada. Baik SD sekarang, apalagi SD sekarang yang kadangkala ya terlalu banyak gurunya, nggak ada muridnya, gitu loh. Kadangkala ya itu yang maksud saya dimaksimalkan sekolah-sekolah yang ada. Itulah dikucuri bantuan, dana apa gitu. Artinya yang ada
ini dimaksimalkan. SD mana yang belum merekrut lah, atau istilahnya seperti itu, atau bisa menampung siswa atau peserta didik yang miskin atau miskin ekstrim, itu diletakkan di SD itu dan didanai, karena itu sudah ada gedungnya. Kalau tidak ada gedungnya, ya dibangun gedung, tapi rata-rata SD semuanya ada gedungnya. Nanti kalau urusan rehab ringan, kita perbaiki dengan dana itu menurut saya. Artinya yang sudah ada ini dimaksimalkan. Terus program yang baru, karena ini masih baru, ya Allah a'lam lah, entah ini berjalan dengan bagus atau tidak, atau bagaimana, ya saya kurang paham lagi. Tapi dari pemerintah daerah sendiri kemarin kan sudah sudah mulai ramai terkait dengan lokasi itu. Apakah itu dari DPR sendiri sudah setuju dengan dengan lokasinya, atau masih terus pengen mengkaji ulang terkait dengan konsep yang dari pusat itu terkait dengan sekolah rakyat itu? Kalau lokasi sih masih berupa luas tanah sekarang, tanah masih tidak ada bangunannya. Yang diajukan ke pemerintah pusat itu adalah luasan tanah sekitar 7 hektar, itu sudah memenuhi syarat. Kalau itunya oke lah, Situbondo ini kayaknya sudah memenuhi syarat semuanya. Cuman yaitu tadi, perlu duduk bareng dan diskusikan bareng. Terutama antara tokoh-tokoh agama juga. Antara pemerintah dengan, antara eksekutif dengan legislatif, terus kemudian dengan tokoh kultur. Karena kita tahu di Situbondo ini kan pondok pesantrennya sangat banyak gitu loh. Terus dengan sekolah-sekolah yang ada, apalagi sekolah itu di daerah pegunungan, ya mungkin ada yang dikategorikan desil 1, desil 2, miskin atau miskin ekstrim, bisa ditampung di sekolah sana, tidak harus ke sekolah rakyat gitu, atau bisa dibiayai di sana. Itu harapan saya. Ya, terkait juga program Pak Prabowo yang menyatakan efisiensi begitulah. Ini kalau yang ada, yang ditangani, yang dimaksimalkan, saya rasa ini mengefisiensi anggaran juga ketimbang masih membangun asrama, terus kemudian memfasilitasi segalanya. Ya, asrama-asrama yang ada ini aja dimaksimalkan. Pondok pesantren yang pondok-pondok pesantren ini tinggal memberikan bantuan terkait dengan pembenahan bangunan, kemudian makan. Ya betul, makan gratis, ya seperti yang dicanangkan itu. Ya semoga aja lah, saya berharap baik dan bagus gitu aja. Terus yang terakhir ya mungkin dari saya terkait sekolah SR itu, karena kemarin saya dengar dari beberapa yang menyampaikan kepada saya bahwa sekolah rakyat itu akan menekankan karakter kepada siswa-siswi peserta sekolah rakyat itu. Ya saya balik nanya, apakah di pondok pesantren dari dulu nggak pernah memaksimalkan pendidikan karakter? Saya rasa kalau di bidang keagamaan ya pondok pesantren lah, pondok pesantren, apalagi pendidikan karakter. Di sana numpuk banget. Makanya kembali lagi kepada apa yang disampaikan saya tadi itu, saya lebih setuju, bukan ke sekolah SR ini tidak setuju. Baik, cuman tetap setuju karena sudah merupakan program pemerintah, tapi saya lebih setuju memfasilitasi, memberikan bantuan dan lain-lainnya untuk mengatasi desil 1, desil 2 serta didik miskin dan miskin ekstrim itu di pondok pesantren. Karena di situ sudah diterapkan segala-galanya sejak dulu gitu loh. Itu lebih baik dan saya lebih setuju itu. Dan memaksimalkan sekolah-sekolah yang ada. Terus, yang sangat terakhir bagi saya juga adalah penekanan emosional. Tekanan emosional. Kenapa harus seperti itu? Ya kasihanlah mereka
dipandang khawatir ya, khawatir dipandang sebelah mata, khawatir juga minder, khawatir juga tidak punya ego yang mumpuni. Karena apa? Sudah dipilah, oh ini loh peserta didik miskin, ya kan? Mereka Ada kesenjangan, ada perbedaan. emosional, tekanan emosional gitu loh. Ini loh peserta peserta didik miskin ditempatkan di sini, mereka menganggap oh saya ini itu. Jadi tekanan emosional. Tekanan juga karakter akan berpengaruh nantinya begitu. Saya khawatir itu. Oke, cukup, mungkin sudah lumayan panjang. Oh ya, ada lagi ya yang perlu kita amati itu adalah kayak SMP, SMA, nanti di asramakan begitu ya. Sementara dia jadi tulang punggung keluarga nanti, begitu. Kecuali kalau yang SD, ya, yang SMP itu kan masih mending, tidak. Ya pokoknya kami sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Situbondo akan terus memantau apa yang sudah menjadi rencana atau program pemerintah pusat terkait sekolah SR ini. Begitu. Harapan saya bagaimana nanti sekolah SR ini tidak sia-sia ya, bisa jadi tidak menimbulkan juga kecemburuan sosial kepada lembaga-lembaga yang lain dan terutama kepada pondok pesantren. Itu harapan saya. Makanya perlu dikaji, perlu didiskusikan, perlu duduk bareng. Juga saya menyampaikan kepada yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf untuk duduk bareng dengan stakeholder yang ada bagaimana terkait hal ini ke pondok-pondok pesantren juga. Makanya perlu juga ada diskusi, ada musyawarah Kementerian Sosial dengan tokoh-tokoh kultur, dengan tokoh agama, para alim ulama yang ada di Indonesia ini. Dan saya juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Situbondo ini ya juga seperti itu, musyawarah dan diskusi, ngundang semua stakeholder yang ada, terutama para alim ulama, para tokoh kultur yang ada di Kabupaten Situbondo. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.